Shalom, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu Saudara selalu berada dalam kesehatan yang baik. Biarlah perlindungan Tuhan, kasih sayang Tuhan nyata di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Melalui channel ini, biarlah kita bisa terhubung dengan Tuhan, hidup kita bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita mengalami kuasa, mujizat, dan pertolongannya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk kasih penyertaan-Mu yang begitu nyata di dalam hidup ini. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, supaya hidup kami dapat menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan kita pada saat ini saya ambil di dalam kitab Mazmur pasal 22 ayatnya yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Judul perenungan kita pada saat ini adalah menyembah Tuhan di tempat yang sulit. Bapak Ibu Saudara, mudah bagi kita mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mau melayani Tuhan, hidupku adalah penyembahan, aku mau menyembah Engkau Tuhan. Pada saat segala sesuatu berjalan dengan baik, pada saat Tuhan menyediakan makanan, teman yang baik, keluarga, kesehatan yang luar biasa, pekerjaan yang begitu stabil, dan kita mengalami situasi-situasi yang berbahagia. Tetapi keadaan tidak selalu menyenangkan, bukan? Lalu bagaimana kita dapat menyembah Tuhan ketika keadaan tidak menyenangkan, tidak baik-baik saja? Rasanya Tuhan terlalu jauh. Apakah iman kita teguh kepada Tuhan, atau mulai goyah dan mengkompromikan iman kita terhadap yang lain? Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika ia merasa bahwa Tuhan terlalu jauh. Terkadang hidup kita lebih digerakkan oleh perasaan takut, cemas, pergumulan yang begitu banyak, pesimis, sehingga memudarkan iman kita untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Kita lebih digerakkan oleh perasaan itu dan bukan digerakkan karena percaya kepada firman Tuhan. Jika hidup kita digerakkan oleh perasaan-perasaan, asumsi-asumsi yang tidak jelas, maka justru membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Untuk dekat kepada Tuhan dan mengalami kuasa-Nya, maka hiduplah karena percaya kepada firman Tuhan. Perhatikanlah kata berikut ini, yaitu ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Ini menunjukkan bahwa penderitaan, pergumulan yang kita alami itu ada baiknya. Pergumulan atau penderitaan mengajarkan kita untuk tetap kuat. Kita dapat mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Melalui penderitaan, membentuk karakter kita, memurnikan iman kita. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ataupun cemas. Akan selalu ada pertolongan dari Tuhan. Dan ini janji Tuhan. Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Sebab itu saudara-saudara, berikanlah penyembahan yang terbaik kepada Tuhan, meski dalam keadaan-keadaan yang sulit. Mundur dari Tuhan dan juga mundur dari pelayanan bukanlah solusi. Percayalah, dalam keadaan sesulit apapun, Tuhan ada di sana. Dia tidak jauh, Dia dekat. Tetap taat dan setia
kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih dan pertolongan-Mu. Tuhan, aku ingin tetap percaya kepada firman-Mu. Sebab itu Tuhan, kuatkanlah aku dalam menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Aku ingin percaya bahwa hari ini Engkau akan menunjukkan kemuliaan-Mu dan mujizat-Mu kepadaku. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Sampai jumpa di dalam perenungan kita di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.